nggak sih? Gimana penjelasan? Iya, jadi kan mau konsultasi, saya itu kan orangnya suka ngecek, ada cuma sama khawatir gitu. Terus kadang-kadang gimana, suka sedih-sedih aja sendiri. Depresi namanya. Tidur susah. Kalau kadang-kadang saya tidur, tapi kalau gimana kayak tadi tuh Amarah nggak terkontrol. itu Gampang stres. Terus kayak pikirannya suka kemana-mana. Gue pernah ke orang-orang yang dianggap bisa gini, bisa gitu. itu dulu banget sih, dulu banget. Diapain misalnya? Disuruh ngapain? Itu kayak dikasih dupa gitu. Soalnya kan dulu tuh sering gini cek. Kayak misalnya gimana gitu ya, kondisinya gimana tuh suka tiba-tiba nggak sadar gitu. Nah akhirnya dibawa. Bukan asli Bali kamu? Katanya kuatsannya dari pihak ibu ya? Emang dari keluarga ibu? Oh enggak, ada yang ibu. Nggak tahu sih. Belajar sih enggak, tapi suka orang yang dukun-dukun lah buat nanya-nanya lah, punya pegangan gitu. Kalau ke dukun-dukun nanya-nanya itu bukan saya sih yang iniin, tapi pihak keluarga. Yes, dari pihak keluarga. Saya enggak. Iya. Jadi ada ikatan keturunan iya. Terus kan kamu juga dapat ya tanpa mungkin kita nggak sadar, kita nggak ngerti, kita ke tempat yang kita nggak bisa nolong kita. Jadi ada ikatannya. Masuk sini tadi rasa badannya apa? Nggak rasa apa. Lebih tenang aja terus ngantuk Iya. ya. Kayak tidur sih. Makanya dapat tidur. Biasanya kalau di rumah tidurnya gedebak-gedebuk ya. Kalau di rumah tuh malah saya nggak bisa tidur. Panas. Makanya saya Orang tua di sini. nggak, papa udah meninggal, mama. Kamu nggak bisa tidurin Nggak, saya kan ada rumah gitu. kayak rumah tua gitu. Iya, Rumah keluarga. Pantesan. Iya. Iya, yang ganggu kamu sih, yang bikin tambah cemas apa? Selain memang kamu nih kosong ya, self controlnya kurang sekali, terutama kalau lagi marah, Iya. cepat sekali meledaknya. Ya dari faktor ikatan keturunan itu ada, kamu juga ada nyari sendiri. Jadi kamu tuh banyak yang ngikutin. Pernah melukat-lukat? Oh, melukat itu, nah jadi tuh gini ceritanya kan, saya itu pas sering-sering orang pinter itu tiba-tiba tahun berapa ya, mungkin 2014 kayaknya ya, 14 atau 2013 itu. Nah itu tuh saya tuh dibilang orang. Terus nah dari situ tuh akhirnya melukat pokoknya banyak gitu. Terus di tahun berapa ya, tahun 2000, tahun 2000 berapa pokoknya saya tuh kayak gini, ini apaan sih gitu, kayak nggak Tidak mau lah. kayak Nggak gitu, mau menerima. gitu. Saya tuh mau itu jadi orang normal aja biasa gitu, nggak mau saya maksudnya jadi paranormal, terus kayak ngobatin orang, berhubungan dengan yang gitu. Itu nggak mau, saya mau berfungsi seperti manusia pada umumnya gitu. Gitu loh, kayak saya udah kerja, makan, cari duit, udah selesai gitu. Dan emang harusnya kamu kan orang gangguannya didapat bukan dari, maksudnya gitu loh, kalau kayak saya nih itu kan ada yang kamu sembah, ada yang kamu puja, yang harus kamu istilahnya kayak sembayangin, kasih makan dan lain sebagainya gitu kan. Itu ada di rumah ya. Keluargamu, tapi bukan kamu kan, atau kamu? Saya. Oh berarti kamu Tapi enggak. cuman nggak menjalankan tugasnya aja. Nggak mau saya. Iya. Kalau kayak saya ini kan saya fokusnya ke Tuhan, tugas saya hanya berdoa. Jadi nggak saya harus kasih sesembahan kemanapun, tidak ada. Yang saya sembah satu Tuhan, dan apapun karunia yang saya punya dari Tuhan, sehingga saya menjalani ini yang Tuhan mau. Nah masalahnya kalau yang kamu sembahnya bukan ke Tuhan, ya berarti datangnya kan dari kuasa-kuasa lain. Itu ikatannya kuat dengan apa yang selama ini dilakukan oleh keluargamu turun ke kamu. Gitu. Kamu tuh gini aja lah intinya. Kalau kita sama Tuhan, kamu dapat hal yang kamu
lain sebagainya itu memang dari Tuhan, tidak mungkin hidupmu dibuat berantakan. Ya, kalau Saya nggak ngomong, biasanya sudah lihat, tapi kamu bisa menyatakan sendiri gitu loh. Kayaknya segala jalan yang kamu lalui itu masalah aja, masalah. betul. Udah married belum? Saya udah tapi udah enggak. Gitu. Jadi kayak, ya, Pokoknya intinya nggak jelas. yes, gitu. saya lihatnya hidupmu ini kayak terlalu banyak masalah. Kamu kayak nggak punya arah tujuan, kamu bingung sendiri. Kalau kita sama Tuhan nggak mungkin kayak gitu. Nggak pernah Tuhan tuh berjanji sama kita tuh untuk menyesatkan kita, menghancurkan hidup kita. Nah, ya, Gitu. yang kamu apa? Itu banyak sih macam-macam gitu, dan kayak mungkin hampir setahun 2 tahunan ya saya bilang ini kayak nggak jelas deh, maksudnya saya kayak sadar kayaknya ini kayak aku nggak di sini, kayak gimana ya, paham nggak sih, susah jelasinnya, tapi saya Kosong. iya, pokoknya saya ngerasa saya harus keluar dari semua ini, entah gimana caranya gitu. Maksudnya gini loh, saya ini contohnya gini ya, misalnya nih saya bisa nih kerja nih kan, bla gitu, anggaplah saya bisa baca gitu, tiba-tiba entah kenapa saya bisa tolong kayak gitu loh, kayak ini apa sih sebenarnya gitu, dan saya kayak pokoknya Dari mana ini? Kamu ambil itu apa sih namanya kalau macam-macam dari situ, terus habis itu dari sana, terus liburanku itu di selatan, Nah, ada 12 ya kalau memang Anda mau lepas bebas dari semuanya, balikin semua balikin pulang. ke Tuhan aja, fokus. Ulangin semuanya. Coba pinjam tanganmu. Kamu salib lo kejang dipakai, tapi nyusungnya rantu pantai selatan kengken. Kalau saya udah nggak nyoba biasa. Tapi kan vaksinnya masih ada. Ini ya tak terbengkalai juga. Waktu terbang nggak dapat gangguan. Iya, apa ya gangguannya nggak tahu, sadar apa nggak sadar, yang jelas itulah saya tidak bisa berfungsi jadi manusia normal pada umumnya. Sering ngeblank dong. Iya, Lagi nyetir motor dia ngeblank. iya. Rawan kesurupan, stres tinggi, amarah besar. Panas nggak? Enggak sih, Nggak lebih terlalu. ke Keringetan tuh. Ngantuk lemes. sekarang ini lagi ini Katolik, lagi sering mau gereja. Oh, kalau Anda mau masuk, ya pilih satu agama yang memang Anda mau jalani. Lepasin semua yang Anda pegang terus. Ya, Allah. Ya. Bangun aja semua. Nah itu kan itu semuanya udah berupa patung tuh. Siapa itu? Mau dimusnahin, musnahin tuh berat loh. Kalau bisa pulangin mending pulangin. Kalau kamu nggak kuat pas musnahin itu bisa balik ke badanmu nanti. Patung itu kan hanya tempatnya mereka. Cara pulangnya gimana? Balikin ke yang ke di mana kamu ngambil. Mungkin tadi saya nanya, tahu nggak ngambil Tahu. ngiringannya di mana? Pulangin satu-satu, mau nggak mau. Iya, misalnya pulangin tuh cara yang pulanginnya tuh Kan waktu kamu ngambil itu kan ada yang ngurusin. Ya bilang sama dia, saya mau balikin ini, saya nggak bisa ngurusin daripada terbang kelai di sana, di saya gitu loh. Oh, Kalau sebenarnya sih kalau ini kita harusnya musnahin, cuman kan itu berat, yang kamu ambil tuh berat-berat gitu. Kalau kamu suruh musnahin sendiri, teler kamu loh. Badanmu aja sering sakit-sakitan kan? iya. Sakit nggak enak. Ya karena hal-hal ini banyak sekali di badannya. Kalau ke gereja gimana rasanya? Betah nggak? Betah, tapi sering ya itulah kayak terharu sih. Ya. Sekarang nih mental jadinya nggak tenang. Amarah nggak terkontrol, stres tinggi.
Terus udah gitu hati gelisah terus. Kamu nggak tahu penyebabnya apa, tapi bawaan kayak gelisah, emosi aja. Masa siapanya? Aku ada hubungan pacaran. Oh pacarnya. Iya. Sabar ya kamu. Kalau ini kalau marah meledak-ledak banget. Iya. Masa kan Katolik? Iya, saya Oh Katolik. iya. Ya kalau diajak masuk Katolik berarti harus benar-benar bimbing. Iya. Pengenalan ke Tuhan untuk kamu mau baptis kalau di Katolik kan perlu waktu setahun. Iya. Betul-betul harus pengenalan. Tapi dengan ada ikatan kuasa kegelapan ini harus dibereskan juga. Kita bisa beres dari kuasa kegelapan dalam tubuh kita kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Jadi kamu jangan berpikir saya masuk Katolik karena saya pacaran sama dia, saya mau married sama dia, tapi benar-benar karena keimanan kamu ke Tuhan gitu ya. Bahwa kamu memang mau percaya, berusaha untuk percaya, berusaha untuk mengenal, dan betul-betul percaya nantinya untuk menjalani itu gitu. Dan ya yang kamu sudah tidak kamu urusin ini, sebetulnya mereka ini kan kalau kamu udah bilang oh ya saya mau kasih, saya pelihara kasarnya kan gitu ya, kamu kan harus kasih makannya terus. Makan itu kan bunga beda-beda, biasanya air kayak gitu-gitu kan. Nah masalahnya waktu itu saya juga kayak gitu tuh, kan saya nggak tahu apa-apa nih gitu, karena kan 2014 umur saya berapa ya? Mungkin 23 ya, berapa? Usia Nah, baby. iya kan nggak tahu. Terus dari keluarga tuh ngasih tahu gitu kan, maksudnya kan kayak ya iya aja gitu. Iya. Padahal kan ya namanya juga kita kayak tradisi. Bener. Jadi Tergantung nggak ngerti. kepercayaan. Nah sekarang tuh masalahnya kalau saya pribadi kan memang dari kayak mungkin 200 tahun yang lalu itu kan memang benar-benar udah ilfil gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya saya balikin nih, tapi keluarganya nggak mau, itu tuh misalnya saya aja pribadi balikin terserah keluarga. Iya, Saya bisa. gimana bisa ya. Karena ya Saya datang ke tempat-tempat itu berarti Betul. secara personal. intinya yang pegangan kamu ini, yang kamu pelihara selama ini harus dikembaliin dulu ke entah atau enggak ada orang yang mau nampung lah kasarnya gitu. Oh gitu. Misalnya kamu balikin ke keluargamu, ya udah kamu udah yang kasih makan dia gitu. Tapi kan Beban jadi keluarga lagi. iya apa? Kenapa kita udah tahu itu dalamnya bukan sesuatu yang baik lah begitu. Kenapa kita kasih ke keluarga kita? Iya, Ya balikin iya. aja ke tempat yang ngurusnya. Kan ada emang orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk kuasa-kuasa kegelapan. Ya kasih dia aja. Karena dia memang memilih itu. Kita juga nggak bisa maksa orang kan. Ya kalau dia mau nampungin, ya kasih dia. Gitu. Saya balikin ini. Saya udah nggak sanggup daripada nanti nggak keurus, makin berantakan gitu. Yang kita sendiri jalan dalam Tuhan. Badanmu terus dibersihin, kita harus doa pembersihan. Kemudian kamu juga harus dalam pertobatan sungguh-sungguh. Kalau kita dalam pertobatan itu bukan cuma kita berdoa, bukan cuma baca firman, tapi gaya hidup yang lama ditinggalkan. Ya sekarang mudah-mudahan pacarnya bisa nuntun lebih baik gitu kan. Untuk saya rasa dua-dua kan kasih pikirannya mau ke yang serius ya. Makanya mau sampai belajar masuk Katolik juga, berarti kan kalian punya hubungan yang serius gitu. Ya kamu harus sungguh-sungguh. Di mana? Di rumah di kampung. Oh di kampung. Oh bukan di rumahmu. Pantas kamu bilang rumah kampungmu panas sekali dan memang banyak sekali. Selain kamu juga keluargamu yang lain. Banyak kan, jadi kayak keluarga saya tuh kayak sepupu saya tuh kan, misalkan dia tidak keluar, jadi nggak tahu pokoknya mereka juga sama. Iya. Terus ada, Pokoknya pokoknya kayak kelihatan banyak. Ada Iya. dari ibu kuat, dari bapak kuat ya. Dari ibu tapi lebih kuat loh. Nah kalau Ekstrim sekali keluarga ibumu ini berarti loh. Kalau bapakmu udah sebanyak itu dari keluarga ibumu lebih banyak. kalau mama saya tuh keluarganya nggak begitu akrab ya karena kan jauh. Terus habis itu saya pernah tanya kan, itu di keluarga mama ada yang ini nggak gitu. Terus katanya mama tuh ada dulu nenek apa ya, nenek buyut ya kan, pokoknya nenek itulah. Itu katanya pas mau meninggal itu dia bisa meninggal, terus apa harusnya itu mama yang Ngambil ilmunya. ngambil, tapi mama nggak mau. Terus ke siapa? Nggak ada. Terus nggak tahu gimana ceritanya lah dia meninggal. Terus kayak mama saya sama keluarganya itu kalau ditanyain apa-apa tuh kayak ditutup-tutupin gitu. Terus nah adik juga dapat waktu ini bilang itu mama kayak ditutup-tutupin. Cuman kan kita nggak tahu karena kan kayak kan Kuat sekali katanya tapi bener-bener kuat.
daripada keluarga bapakmu ya. Kalian di keluarga bapakmu juga sudah ada yang sampai banyak, tapi di keluarga mamanya jauh lebih kental, jauh lebih kuat ikatannya. Ya kalau kayak gitu benar-benar harus putusin, doa pemutusan sama Tuhan. Doa bilang, Tuhan kalau ada ikatan-ikatan yang buruk dalam diri saya yang dibuat baik oleh saya, kayak dulu kamu bilang dikasih dupa-dupa apa tuh, baik dibuat oleh saya maupun leluhur saya. Leluhur tuh ya mama, papa ke atas semuanya. Tuhan musnahkan semua ikatan itu, Tuhan putuskan ikatan-ikatan itu. Tidak bisa doa sekali kalau itu ya, doa pemutusan itu ya. Karena terus seiring dengan iman kita bertumbuh, ya sebenarnya kuncinya cuma satu. Sesalah-salahnya hidup kita dulu, maupun kita tuh hidup dalam kuasa kegelapan, kayak kita ada belajar perdukunan dan sebagainya. Kalau kita mau bertobat, sungguh jalan di jalan Tuhan, putus semua. Yang penting kuncinya apa? Pertobatan, sungguh-sungguh sumber hidup. Bukan pertomatan loh, nanti begitu masuk Katolik semangat sebentar, habis itu menggila, kita sama aja bohong ya. Tapi dalam hal kayak gini, godaan iblis juga tidak akan berhenti gitu. Ya, keluargamu memang setuju? Untuk apa? Kamu mau pindah agama dan sebagainya? Mereka kan nggak tahu, ada yang Oh. saya kan diem-diem aja gitu. Kayak ini kan saya mau kos juga. Dan saya gimana caranya, karena kan selama ini berusaha hidup ya kayak manusia normal pada umumnya gitu ya, maksudnya bekerja dengan baik apa segala macam. Nah kayak itu deh, tiba-tiba misalnya kerja gitu, entah ditipu lah, entah ada aja sialnya lah, iya gitu. gitu. Ini maksudnya gimana sih modelnya gitu loh, jadinya kayak capek gitu dan kayak sekarang kan hubungan sama mama kan juga udah nggak terlalu baik-baik juga kan itu semenjak apa nggak ada kayak gitu jadi nggak ngerti lah gitu. Kayak hubungan sama keluarga juga intinya segala aspek hidup itu berantakan sangat. Kamu frustasinya luar biasa, berkali-kali mau memetongkan diri gitu. Berkali-kali yang ngerasa gitu. sendiri aja sih. Ya mungkin ini waktunya kamu, kalau bukan waktunya ini nggak sih, kalau bukan waktunya kita juga nggak mungkin bisa dipertemukan. Jadi sekarang tinggal kamu mau sungguh-sungguh nggak dalam pertobatan. Kamu sudah melewati masa-masa yang panjang tapi buruk kalau dari cerita kamu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa jadi masa yang baik, dapat tuntunan juga dalam Tuhan nanti seperti apa gitu. Cuman bersabar dalam setiap prosesnya, karena nggak mudah. Yang ikatan keluarga kuat udah gitu juga yang dulu pernah dilakukan apa ngiring segala macem, itu nggak mudah. Kamu boleh cari apa ya, lingkungan yang memang suportif sama kamu. Misalnya kamu di gereja nanti kan pasti ada kenalan-kenalan orang. Karena kadang-kadang dengan kondisi yang seperti ini kita tuh butuh juga orang yang bisa doain kita, yang bisa support kita, terutama saat gangguannya datang. Karena kok dalam pertobatan, aduh nggak mungkin nggak diganggu. Ya kita semua tahu, kita yang hidup biasa-biasa gini jadi ganggu, amarah lah diuji, ya nggak, apa segala macam, kena masalah dan lain sebagainya. Apalagi yang memang sudah dari keluarga ada ikatannya kuat sekali, kemudian dari diri sendiri pernah pantai selatan lah apa gitu. Ya. Kalau kita hidup kita harus sadar bahwa satu-satunya yang paling berkuasa adalah Tuhan. Dan tidak ada kuasa lain yang lebih kuasa Tuhan. Jangan biarkan diri kita dikecoh iblis, ditipu iblis, dibilang kamu harusnya begini. Pasti udah dibuatin ikatan jadinya banyak. Kesinilah, kesitulah, kesinilah, kesitu. Tapi semua orang bisa dilihat dari jalan kehidupannya. Kalau dia dalam Tuhan, walaupun mungkin hidupnya nggak kaya-kaya banget, biasa-biasa aja, tapi ada satu kedamaian. Itu nggak pernah ada dalam diri kamu. Dari kecil rasanya rumah tangga mama papa juga lebih sering ributnya, terabaikan sama orang tua. Kepahitanmu kan banyak juga, luka batin banyak. Itu menyebabkan kamu frustasi banget, stres. Dari situ celahnya makin banyak masuk. Saudara berapa? Berdua. Adik satu, cewek. Nggak deket sama adik. Karakter adik luar biasa tapi ya. Sekarang adik di mana? Di Kerobokan. Adikmu lumayan sih itu. Secara karakter ya, manipulatif, amarahnya besar, dendaman. Tapi ya,
apa yang nenek punya, pegangannya nenek itu ada turun ke dia loh. Ke kamu sih belum ya. Ada yang mau mengganggu, iya, tapi ke adikmu ada. Tapi memang harus perempuan yang nerima pegangannya itu. Untung adikmu perempuan, kalau enggak berarti harusnya ke kamu semua. Ya, mamamu ada kok nerima. Mama tuh katanya dulu dia kan dapat jatuh terus kelas 1 SD katanya. Terus habis itu nggak bisa jalan kan, dia bisa sekolah, udah coba berobat ke dokter apa kan nggak bisa, katanya dibawa sama kakek tuh tidur di kuburan kayak 3 hari itu baru bangun langsung mama. Mujizat terjadi tiba-tiba di kuburan. Ya. Pokoknya tuh saya aja mikir di keluarga apa sih gitu kalau saya bisa, makanya saya tuh kadang bingung aja kalau orang tuh nanya, kalau orang normal kan misalnya oh keluarga siapa bapak ibu kayak enak gitu kan, kalau saya tuh gimana ya gitu, jangan kan gitu teman-teman saya aja sekolah, oh ke rumahmu ya, bentar dulu ya, pokoknya banyak saya alasan gimana caranya biar nggak ke rumah mereka gitu, karena pasti kok ya rumah saya tuh Antik. iya Serem. Iya sih emang panas banget kan. Pasti punya satu ruang suci ya? punya dua. Oh, 2. Kalau yang satunya tuh kan ruangnya patung-patungnya biasa-biasa. Kalau yang satunya tuh ruangannya patungnya tuh kayak 2 meter 2 meter. Gede-gede. Nah patung yang satunya itu masalahnya itu tuh pernah tuh darah saya di pas lagi upacara tuh dioles ke patungnya itu salah satu. Diiketin kamu patung itu. Patung Dewi. Iya. Iya diikat. Tapi bukan Dewi apa itu? Iya. Itu diikat sih, bukan ditubalin, semacam diiketin. Karena sudah berarti ada persembahan darah. Nyawamu yang diiketin ke dia. Makanya kamu makin hampa. Amarahnya nggak terkontrol. Kalau sedih banget gitu. Terus orang-orang tuh ya saya aja nggak tahu apa-apa, misalnya saya diam aja gitu, orang tuh bisa-bisa salah paham lah, nuduh-nuduh. Kalau udah kayak gitu tuh saya tadinya tuh kan saya ini udah mendingan cek saya ke gereja gitu ya. Kalau dulu saya digituin itu bisa langsung otomatis saya ngamuk gitu loh, kayak dalam hati tuh kayak ngumpahin atau apa gitu. Pasti mereka bakalan kena karena saya merasa apa nih lo nggak ngapa-ngapain gitu. Aku dia diem gitu, orang-orang tuh selalu kayak gitu Karena sampai mikir salah saya tuh apa gitu kan, energi negatif yang keluar aja sih, jadi orang lihat kamu tuh nggak enak gitu, jadi orang banyak salah paham. Kalau dari kita tuh ada sesuatu memang kadang-kadang bikin orang yang juga energinya gimana terpengaruh sama kita, jadi kesel gitu loh. Kadang-kadang ya lucu, bukan kitanya yang marah, misalnya kita juga adalah orang yang diikuti makhluk gitu, makhluk sama makhluk ini bentur, jadi kita kesel sama dia, makanya sering kali terjadi gitu. Terus kamu juga kan ngerasa aku ngapain kamu liatin kayak gitu, ngapain kamu gini kan gitu. kalau kayak dilihatin sih kalau paling sering tuh orang langsung ke depan tuh kamu tuh yang gini, aku lo ngapain gitu kan. Jadi aku ini kenapa sih udah mau ngapain kan yang pengennya mati cewek gitu kan. Ya, Nggak boleh dong. orang benci kayak gitu. Tuh ada yang sayang satu setia banget nemenin kamu kesini. Bukan perkara mudah loh. Dia tahu kamu dengan segala ikatan seperti itu, tapi dia masih di samping kamu kan. Ya, saling mengasihi lah satu sama lain. Karena memutuskan perkara seperti ini tidak gampang, itu yang pertama. Dan itu turun ke 4 keturunan ke bawah. Jadi dia ini mau di sebelahmu itu sudah luar biasa. Tapi kalau kamu udah punya anak sekarang? Punya. Cowok? Oke, di bapaknya. Kalau kamu mau sesuatu yang baik untuk anak-anakmu ke depannya, putusin sampai di kamu. Ikatannya putusin sampai di kamu, sungguh-sungguh jalan-jalan Tuhan dalam pertobatan. Mungkin ngekelirin badan itu nggak simpel, nggak singkat. Karena kalau kita bersihin pun imannya belum tumbuh, bisa masuk lagi. Seperti di firman dikatakan, rumah yang kosong dan tertata rapi alias kita nggak apa-apain diri kita ini, kita nggak tambahkan iman kita, iblis akan datang dengan 7 sekutunya yang lebih kuat lagi. Jadi kamu yang tugasmu harus terus tambahkan iman. Jangan lemah. Jangan kamu
istilahnya kayak mau bertobat tapi ntar kamu nggak jadi seenaknya lagi gitu. Kalau sama kalian ini, saya itu kan orang yang kayak dari dulu tuh saya hidup ya pakai logika aja kan. Nah, itu kenapa saya kok dicemplungin ke sini ya? Saya emang satu saya nggak tahu apa dan saya emang nggak suka gitu. Nah, beda mungkin kalau ada ya orang dari keluarga saya atau siapapun kan ada yang mereka suka dan mereka cari untuk belajar. Sedangkan saya kan misalkan saya nggak gitu sih, kenapa kok kenapa saya yang dicari gitu. Saya juga gitu. Kenapa saya disuruh kayak gini? Orang saya juga orangnya logik banget. Kita nggak bisa pilih lah. Kita mau dilahirkan di keluarga seperti apa, dengan orang tua seperti apa. Ya dari orang tua punya ikatan. Kita juga diarahkannya kan kita nggak tahu. Diarahkan untuk membuat ikatan-ikatan lagi. Tapi kan sekarang kamu udah ditolong. Istilahnya sekarang mulai ada pengetahuan tentang kebenaran. Gimana sih saya harus benar jalan untuk hidup saya mau baik? Ya jalan Tuhan. Berarti ya udah tinggalin. Tapi satu yang saya mau pesan, siap konflik sama keluarga? Kamu pasti akan konflik besar. Karena gini loh, dengan kamu mau jalan di jalan Tuhan, itu aja sudah sangat mengganggu untuk mereka. Sudah sangat gak nyaman untuk mereka. Semakin kamu jalani nanti dari mereka pasti ada yang bikin gara-gara terus. Ya itu juga salah satu ujian dalam pertobatan. Kalau kita berbenturan, kita dalam Tuhan, mereka belum gitu ya, pasti nanti ada konflik. Ya, harus siapkan diri, siapkan hati. Ya. Jangan istilah kamu harus bulat tekad lah. Oke, aku mau lepas, bebas, aku akan jalan di jalan Tuhan. Apapun yang terjadi aku lawan. Karena nggak mudah, aku udah ngomong dari awal, nggak mudah sama sekali nggak mudah. Jadi ya harus kamu yang benar-benar. Dia mendampingi kamu, nuntun kamu bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa nuntun kamu. Tapi kalau kamunya sendiri yang gitu ya nggak bisa. Komitmen tuh dari dirimu. Orang sebelahmu tuh hanya bantu dorong kamu. Gitu. Ya. Ya masalah kalau keluarga nanti. Keluarga tetap keluarga, tapi kalau berkonflik jangan sampai itu melemahkan imanmu. Jadi kalau kamu tanya kenapa kok saya seperti ini, ya karena kita lahir di keluarga yang seperti itu. Bagaimana didikan keluarga itu kan ngikut ke kita. Dari kecil kamu gak dikenalin ke Tuhan, dari kecil kamu gak dapat arahan untuk berdoa seperti apa yang benar, Tuhan itu seperti apa, kan gak dapat. Hanya disuruh nih gini ini kamu lakukan tanpa kamu pemahaman apa. Darahmu dioles ke patung aja kamu juga, kenapa darahku dioles? Kamu gak ngerti kenapa kan gitu. Ya itu darah dioles artinya nyawamu tuh diikatkan di situ. Ada ikatan antara kamu dengan makhluk yang dalam patung itu. Gitu. Ya itu untuk melepaskannya. Kalau dibilang long way sih enggak juga. Yang penting kamu mau dalam Tuhan. Sejak hari itu kan kamu rasanya lebih hampa lagi. Iya. Bahkan terkadang nggak sadar ini diriku bukannya. Kok aku bisa berasa begini ya? Iya. Kok kalau marah sampai kayak gini? Out of control. Iya. Sekarang kerja. Sekarang lagi mau kerja sih. Lagi mau apa? Mau lama kerja. Oh, ya banyak doa. Saya bantu doa. Tapi mungkin ya hanya membantu kamu lebih nyaman, lebih enak. Harusnya kamu sungguh-sungguh banyak doa sendiri, pertobatan, kalau mau pembersihan ya pembersihan. Ini ya siapa tahu muntah. Siap-siap dulu. Kalau kamu sudah mau masuk Katolik, rajinin baca firman. Itu bisa membantu kamu saat kamu sedang galau, gelisah, gak nyaman gitu. Baca firman. Doa kamu doa ya.
Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama bersatu hati Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau begitu mengasihi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau membawa dia hari ini ke sini Tuhan, bukan tanpa maksud, tapi karena Engkau melihat apa yang dia lewati dalam hidupnya. Engkau melihat penderitaan demi penderitaan yang dia lewati. Bagaimana iblis memasang jerat dalam hidupnya Tuhan, dan dia ingin dibebaskan Tuhan. Dia ingin mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Engkau melihat Tuhan, ketika dia berdoa kepadamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau mendengar itu Tuhan. Engkau selalu membuka telinga-Mu Tuhan atas doa-doanya Tuhan. Karena itulah hari ini Tuhan, kami dipertemukan karena kehendak-Mu sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang hadir di sini. Kuasa-Mu yang hadir bagi kami Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan. Engkau yang menolong dia Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat apa yang ada dalam dirinya Tuhan. Engkau melihat semuanya dengan jelas. Karena tak ada yang tertutup di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat betapa pedihnya hati ini Tuhan. Engkau melihat hati yang tidak pernah diisi oleh kedamaian, tidak pernah diisi oleh sukacita. Tidak ada ketenangan dan kelegaan dalam diri ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap ikatan-ikatan yang buruk yang ada dalam dia Tuhan. Engkau melihat dia secara keseluruhan, luka batinnya, amarah, kebencian, dendam, kegelisahan dan ketakutannya. Selama ini dia telah berjalan di jalan yang salah Tuhan. Namun Engkau memanggil dia kembali Tuhan. Ketika dia menyebut nama-Mu Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Ya Tuhan, pulihkanlah hati ini Tuhan. Dari setiap luka batin, setiap amarah, kebencian, dendam, dari kegelisahan dan ketakutan Tuhan pulihkan. Apapun yang ada dalam hati ini Tuhan, rasa sesak, rasa gelisah Tuhan, di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan musnahkan setiap roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian, roh dendam dan lain sebagainya. Tuhan bersihkan apa yang ada dalam dia Tuhan. Sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan, maka terjadilah atas kami Tuhan. Apa yang Kau musnahkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan. Yang Kau hancurkan Tuhan. Yang Kau izinkan keluar dengan kuasa-Mu Tuhan, maka keluarlah Tuhan. Apa yang membuat dia selama ini dalam keadaan depresi, dalam keadaan sedih Tuhan. Semua itu Tuhan tolong dia Tuhan. Tuhan bersihkan dari tubuhnya Tuhan. Ikatan-ikatan yang dibuat untuk dia Tuhan. Tuhan musnahkan semua itu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hancurkan semua yang buruk yang ada dalam dia Tuhan. Musnahkan semuanya Tuhan. Musnahkan semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Syaramana ya rahama syaramatu ya rahama. Amaboyare. Nama boyare. Oh ramanya syaramatu ya rahama. Tuhan kembalikan jiwanya ke dalam tubuh ini. Syaramah. Jiwanya Kau kembalikan Tuhan. Jangan biarkan dia kosong Tuhan. Jangan biarkan dia hampa Tuhan. Bawa dia kembali Tuhan. Bersihkan dia dan kembalikan jiwanya Tuhan. Bebaskanlah jiwanya Tuhan dari tawanan-tawanan yang jahat Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berperang menggantikan kami. Syaratnya siapa aku ya Rabbah ya Rabbi ya Astagfirullah. Apa yang jadi beban dalam dirinya Tuhan angkat. Tuhan memberi pembebasan dalam nama-Mu ya Tuhan. Dia percaya kepadamu Tuhan dan dia mau berserah kepadamu Tuhan. Dia serahkan hidup dan matinya dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang buruk Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan. Apapun itu Tuhan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami semua dalam kuasa-Mu, dalam penjagaan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ya syaranahana ya rahapana masyarakat. Nama. Musnah dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dan kuasa-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau mentahirkan dia. Engkau bersihkan dia Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Nama boyara. Tuhanaya. Apapun Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam dia, yang pernah masuk ke tubuhnya menjadi darah dan daging, Tuhan putuskan semua itu saat ini.
Ikatan-ikatan yang dibuat Tuhan, Tuhan tolong musnahkan. Orang Kau yang berkuasa atas dia, atas hidup dan mati yang Kau berkuasa. Oh Hanayara, oh Hanayara, nama Buyara, nama Buyari, nama Buyara. Dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, Engkau bersihkan semua yang jahat, Engkau bersihkan semua yang buruk. Tuhan dia melepaskan pengampunan Tuhan. Dan pula dia Tuhan, bukalah hati ini Tuhan. Penuhi hati ini dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati ini dengan damai sejahtera. Penuhi hati ini dengan sukacita. Penuhilah hati ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang berlaku atas dia Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memanggil dia berdasarkan kehendak-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Bebaskanlah dia Tuhan. Bebaskan dari yang jahat Tuhan. Jadikan ini awal mula pertumbuhan imannya Tuhan. Bukakan hatinya, bantu dia lepas dari setiap kepahitan, setiap luka batin dan amarah, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam dia Tuhan. Lepaskan Tuhan. Jadikan ini awal bagi dia Tuhan. Awal pengenalan yang lebih dalam kepada Engkau Tuhan. Awal iman yang baru, iman yang hanya kepadamu Tuhan. Tuhan lepaskan dari setiap belenggu, dari setiap ikatan Tuhan. Oh Hayara nama Buyara, nama Buyara. Dengan kuasa-Mu Tuhan, musnahkan yang jahat, musnahkan yang buruk. Ya Karasya, ya Karasya. Tubuh ini adalah milik-Mu Tuhan. Jiwanya, hatinya, rohnya, pikirannya, semuanya adalah milik-Mu. Bila selama ini Tuhan, pikirannya dibawa kepada jalan yang salah, yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya Tuhan. Semua pikiran-pikiran yang buruk itu Kau bersihkan, Kau musnahkan Tuhan. Jangan biarkan lagi ada dalam dia Tuhan. Berikan dia pembebasan Tuhan. Apapun yang jadi bebannya Tuhan singkirkan. Yang membuat dia hidup dalam kepahitan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan Tuhan singkirkan. Rasa kecewa pada keluarganya, pada orang tuanya, pada orang-orang di sekitarnya, Tuhan singkirkan semua itu Tuhan. Rasa kesepian dalam hatinya Tuhan isi dengan kasih. Kasih-Mu Tuhan yang ada dalam dia. Kuasa-Mu yang hadir dalam dia Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan dimusnahkan. Roh luka batin, roh kepahitan, kegelisahan, ketakutan, apapun itu Tuhan musnahkan. Berikan pertolongan-Mu bagi dia Tuhan. Berikan jamaah-Mu bagi dia Tuhan. Ada kuasa-Mu dalam dia Tuhan. Kau memanggil dia kembali dalam jalan-Mu, Kau memanggil dia dalam pertobatan Tuhan. Bantulah dia melewati pertobatan ini Tuhan. Pertemukanlah dia dengan orang-orang yang bisa menuntunnya ke dalam jalan Tuhan. Orang-orang yang benar di mata-Mu Tuhan. Orang-orang yang tidak menyesatkan dia, namun membuat dia mempunyai pengenalan lebih dalam lagi kepada-Mu. Yang tidak membuat pertobatannya digagalkan, namun mendukung dia dalam pertobatannya dia Tuhan. Kuatkan hati ini Tuhan untuk kedepannya Tuhan. Agar teguh dalam jalan-Mu Tuhan. Kuatkan dia Tuhan dalam apapun yang dia hadapi Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun dia. Engkau Tuhan yang bersama dia Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memanggil dia Tuhan melalui cara-Mu Tuhan. Dan Engkau akan mengokohkan hati ini agar imannya hanya kepada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon Tuhan, berkuasa atas dia Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas dia. Semua yang buruk Tuhan bersihkan, Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Semua yang jahat Tuhan musnahkan, Tuhan bersihkan, Tuhan hancurkan, dibakar dengan api kemuliaan-Mu Tuhan, dimusnahkan dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Semua yang jahat, semua yang buruk dimusnahkan dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Hancur di dalam nama-Mu. Hanya kuasa-Mu yang berlaku atas kami Tuhan. Hancur semua Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan itu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Kami memohon. Kami bersandar hanya pada-Mu. Hadirlah terus bagi kami.
sertailah kamu, tinggallah di dalam kamu. Bentar. Apa yang dirasain? Panas terus? Hampir pingsan? Hampir kesurupan Anda itu? Kalau mau orang mau kesurupan kan gitu tuh, ngeblank dulu kayak antara sadar dan tidak sadar, antara ada dan tiada. Karena di badanmu kan marah, bukannya enggak gitu. Udah kayak ular hijau. Saya nggak tahu itu apa ya, hijaunya tua kayak hijau lumut, matanya hitam, gede banget. Itu yang saya lihat perwujudannya. Jadi, tapi dia tuh kan bisa berubah wujud ya, kayak gitu. Kan lebih plong, lebih tenang. Ada beberapa yang musnah, yang keluar banyak, makanya badanmu kan kayak enakan gitu, lebih ringan. Tapi yang gede-gede yang diikat di dalam, apalagi yang udah kasih darah itu yang masih berproses, nggak bisa cepet. Tergantung pertumbuhan iman, semuanya itu tergantung ke kita lagi. Apakah kita mau sungguh-sungguh ke Tuhan atau enggak? Intinya satu, Tuhan itu kan terang. Kalau terang itu ada dalam kita, yang gelap semuanya nyibrit, yang jahatnya semuanya kabur. Jadi makanya kita harus sama Tuhan. Kalau kita sebagai manusia menghadapi makhluk-makhluk itu cuma diri kita aja, the goodbye kita sih. Nggak bisa lah kita gitu ya. Jadi kita harus sama Tuhan. Enggak, usia tidak sama isi dia belum bereaksi. Ya, dia bereaksi lah. Kamu sebaiknya pembersihan sih. Pembersihan. Nanti saya harus bantu kamu pembersihan lagi 3 kali kayaknya. Itu waktu dikasih Tuhan. Tanggalnya kapan? Sebentar, ini handphone saya di sini. Saya harus lihat kalender. Tapi kamu sepanjang prosesnya harus pembersihan loh kalau ini. Kalau yang masih ditaruh di rumah keluarga lagi kan repot ya. 18 Januari sih seharusnya. Tapi itu Sabtu ya. Ya udah deh. Kalau harus 18 Januari, oke. 18 Januari. Jam berapa sih? Jamnya jam 2-an ya. Jam 2-an saya kasih tahu admin saya. Waktunya dari Tuhan, aku mau komplain 18 Januari kan nggak bisa. Tidak tolong. Tanggal 18 Januari. Mungkin ularnya tuh ini kali sih. Mbak yang Mungkin ularnya itu ini dan ini kan semuanya tatonya ini semua pakai mantra. walah re, koniki hangel, pantesan pembersihan kayak 3 kali. Tato aja dimasukin. Ya ampun, pantesan ya. Biasanya orang cuma dapat jadwal pembersihan sekali. Kenapa Tuhan kasih tahu 3 kali? Ya, tapi kamu harus pembersihan sih. Maksudnya pembersihan garam luka supaya nanti waktu hari H nggak berat gitu loh. Saya nggak berat, kamu juga nggak berat. Karena kalau berat sekali tepar, saya tepar, lu tepar kan gitu. Karena doa kayak gitu kan keluar energi juga ya kita ya. Jadi dan kamu kalau terlalu berat, ragamu nggak kuat. Bisa-bisa kamu pingsan. Makanya saya selalu bilang kalau mau doa pembersihan atau doa pelepasan luka batin, pembersihan dulu kamu pakai garam luka, baru kita doa bareng. Apalagi untuk yang kayak online ya ketemu muka, pembersihan luka batin nggak diginiin kesurupan dia di situ gimana? Setidaknya dia pembersihan dulu kan. Repot kalau pembersihan luka batin tuh orang bisa kesurupan juga kalau dia tuh kosong. Namanya orang luka batin pasti ada kosong lah. Gitu. Jadi ya kamu pembersihan dulu, periode pembersihan sih panjang, saya belum dapat waktunya. Tapi sementara ini lakukan dulu rutin sekali sehari sampai kita ketemu 18 Januari. Ya. Kalau kamu ada gimana, tanya aja sama admin. Mungkin saat mandi ada reaksi apa. Kalau mau muntah ya dimuntahin.
Tapi kalau ada petunjuk lain dari Tuhan, jawaban lain, maksudnya pasti paling disaranin doa aja. Yang paling penting sih kamu tuh doa untuk dimusnahkan semua yang buruk di badanmu, doa untuk luka batinmu dilepaskan, itu kepahitan yang luar biasa. Kamu tuh bencinya tuh udah kayak, maaf ya kalau bisa bunuh kamu bunuh gitu. Sangat saya benci sama semua orang. Gitu. Kayaknya kalau membunuh tuh tidak dilarang oleh hukum, kayak udah suka bawa pisau kemana-mana udah gitu. Saking sudah segitu besarnya kepahitannya. Tapi ya sekarang kita udah jalan di jalan Tuhan kan harusnya, ya. Jadi harus punya kasih, hilangkan kebencian. Itu berproses, minta terus sama Tuhan, kasih saya ketenangan Tuhan, kasih saya damai sejahtera. Harus minta loh. Kalau kita harus mengisi diri kita dengan itu. Kita perkatakan, kamu mau belajar agama Katolik ya kamu baca firman. Selain kamu ikut katekisasi di gereja, masa tolong yang sabar mendampingi, diinget-ingetin terus ya. Masalahnya dia ini 50-50, 50% dirinya saat dia lagi ngerasa kosong, hampa, amarah besar itu bukan dirinya dia. Jadi di badanmu tuh banyak yang switch gitu loh. Tapi itu terganggunya dari emosi. Ya makanya kamu kadang merasa kok kayak bukan diriku ya, memang bukan kamu. Yang kalau versi dirimu tuh adalah saat kamu lagi sedih dan lagi ngerasa kayak dia ini adalah orang yang kamu sayang, yang baik itu kamu. Tapi giliran kamu lagi marah-marah sama dia nih, itu lagi kumat gitu. Walaupun kita sebagai manusia tetap ya ada amarah ya. Cuman kalau amarah tuh perlu meledak itu biasanya memang kayak ada gangguan yang sampai benci banget. Makanya ada orang bilang marah sampai gelap mata, bisa sampai bunuh orang saat marah. Ya karena bukan dirinya memang yang menguasainya. Biasanya orang kayak gitu tuh pasti ada ikatan-ikatan. Ya, bersyukur Tuhan udah tolong. Karena saya tidak melayani kalau bukan atas kehendak Tuhan. Kita dipertemukan pasti semua untuk Tuhan. Ya. Jadi sungguh-sungguhlah. Anda kalau mau punya pertanyaan apa, ada masalah apa, Anda boleh chat admin, boleh tanya. Pasti di forward ke saya kok, nggak mungkin. Jadi setidaknya atau nggak kalau kamu di Denpasar kan gampang. Ada apa ya kesini bisa tanya aja admin, CC-nya ada di toko nggak. Kalau mau bisa diselipin, biasanya saya tetap kok kalau emang datang kita pasti banyak. Itu. Apa lagi yang mau ditanyakan? Matanya udah mendingan sih. Tadi matanya tuh kayak bener-bener apa ya? Berat gitu. Masih sakit kepalanya? Biasalah dia. Habis dibersihin kan dia komplain bereaksi. Karena kan tadi banyak yang keluar juga. Makanya lebih ringan kan. Yang biasanya bangun tidur kayak males banget, badan pegel. Ya. Gimana mau kerja tuh ntar? Kalau udah kerja pagi bangun tidurnya males, ya itulah. Memang kalau kita berusaha dengan kuasa kegelapan, seluruh aspek kehidupan kita berantakan. Seperti yang Om bilang, rasanya apa aja yang saya kerjain dalam hidup saya nggak ada yang benar, nggak ada yang baik ya begitu. Saking dicengkram dalam kuasa-kuasa iblis gitu loh. Iblis tuh nggak pernah mendatangkan kebaikan sama sekali. Nah, tujuan mereka tuh untuk apa sebenarnya? Gituin kamu, Ya. keluargamu. Iya, maksudnya iblis sih keluarga apa? Lo kalau iblis tuh kan tujuannya selalu nyari bolo, nyari teman untuk masuk neraka bareng pada hari penghakiman akhir. Mereka tuh benci sama manusia. Karena Tuhan bilang manusia ini adalah makhluk yang serupa dengan gambaran Tuhan, makhluk yang Tuhan kasih akal budi, Tuhan kasih raga yang katanya seperti Tuhan rupanya. Hati dan pikiran kita juga Tuhan taruh perasaan-perasaan seperti Tuhan. Iblis nggak suka. Kenapa manusia dimuliakan? Padahal manusia ini nggak bisa apa-apa. Kita ini nggak bisa apa-apa. Kenapa aku yang istilahnya lebih sakti, aku yang terbuat dari api, aku yang kuat, Tuhan tidak muliakan. Jadi dia benci sekali sama manusia dan dia sudah berdedikasi lah tugasnya memang untuk ganggu kita, untuk menjerumuskan kita supaya jadi sama dengan dia. Karena yang semula dikatakan serupa dengan gambaran Tuhan, dia tidak terima. Nggak bisa. Aku mau rusak nih rupa gambaran Tuhan yang Tuhan banggakan. Jadi ditaruhlah rupa gambaran yang buruk ini, rupa gambaran iblis dalam kita. Makanya amarah, kebencian dan lain sebagainya. Kalau masalah keluargamu, mereka aja nggak tahu itu salah. Jadi kita nggak bisa mempersalahkan. Anda kalau nggak dibuka kebenarannya oleh Tuhan, apakah Anda tahu itu salah? Tidak tahu kan. Kita juga nggak bisa lihat rupanya. Apalagi bersangkutan dengan ada istiadat dan lain sebagainya. Ya kita anggap jalannya kita tempuh benar. Tidak ada satu orang pun dalam keluargamu yang berniat menyelakai kamu.
hanya karena sama-sama tidak tahu. Jadi ya mau apa yang mau dibenci, justru mereka adalah orang-orang yang harus didoakan supaya mereka juga ya dapat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Setidaknya dengan mengenal Tuhan, ya kalau di Hindu sembahyangnya jadinya fokusnya ke irisan yang widiwasa. Gitu. Selama ini kan justru ke irisan yang widiwasanya tidak ke yang sembahyang. Ya. Justru mereka supaya mereka tahu bahwa di Hindu tuh ada Tuhan, ada irisan yang widiwasa yang justru kalian harusnya menyembahnya ke Tuhan. Gitu. Ya didoakan terus. Ganti rasa marahmu itu dengan doa untuk mereka. Supaya Tuhan menuntun mereka ke jalan Tuhan. Ya dengan cara Tuhan, seperti bagaimana Tuhan tuntun kamu. Dengan kamu ketemu Dia. Awalnya kan juga masih nggak mau ke gereja tuh. Cuman gara-gara kebuatan-kebuatanmu yang astagfirullah, akhirnya diajak sama Dia, udah kamu coba aja lagi. Dapat ketemu Romo di gereja, di katedral. Sempat di Kuta. Oh di Kuta. Romo siapa di Kuta sekarang? Romo Venus. Romo kan. Terus Romonya bilang apa? Waktu itu sih ketemu cuma kayak tinggal itu. Sekilas saja kan nggak sempat untuk konsultasi. Soalnya kan habis misa kan banyak umat juga kan. Oh iya betul-betul. Jadi cuma minta berkat aja waktu itu. Dia langsung menangis menjerit saat itu. Mungkin kalau kamu mau berkonsultasi sama Romo ya jangan habis gereja, benar-benar cari dia di pastori gitu, siang gitu. Saya Romo-romonya udah pada ganti-ganti. Lalu kan di sana kan Romo siapa? Romo yang cakep itu siapa sih lupa? Romo Hadi. Oh iya, Romo lama Hadi. di Fransiskus. Jauh juga gerejanya dari ada katedral dekat situ. Ikut dia. Oh, tinggalnya di mana? Aku di Besar. Ya, ya. biar bareng. Dulu saya sering ke Fransiskus soalnya paling santai. Iya. Waktu dulu masih boleh pakai celana pendek, sekarang kayak udah nggak boleh. Iya, kalau pakai celana pendek dipakai Dipakein sarung. kain. Kain. Ya kalau itu di mana aja sama, yang penting kita fokusnya ke Tuhan. Ya kalau mau misalnya mau konsul sama Romo, tanya-tanya sama Romo, ya cari waktu benar-benar. Mau kok, waktu itu saya pernah nemenin kakak saya tapi pas Romo Hadi Oh iya. ke sana. Mau dia ada ruangannya dia untuk emang konsultasi, terus kakak saya disuruh berdoa di kapel yang di dalam. Iya. Semangat dalam Tuhan, harus semangat. 18 Januari nanti ya. Sebentar mandi pakai air garam untuk mandi. Yes. Kalau kamu nggak kebersihan kayak gitu nanti susah, lama. Berarti kayak iblis tuh dia tuh kayak milih-milih gitu ya orang mana aja. Sebetulnya dia akan ganggu semua orang. Kalau kita buka diri ya kita akan ikut dia. Masalahnya kita itu kalau buka diri itu maksudnya gimana ya? Tidak selalu kita harus mengatakan iya, tapi kita izinkan dia masuk dengan kita ini menggempan amarah, kebencian, dendam, luka batin. Bahkan banyak orang yang tidak sadar kalau mereka dalam ikatan iblis, ya karena misalnya secara kayak kamu untuk keluarga suruh coba lakukan ini, kamu lakukan, membuat keterikatan. Bahkan iblis itu membuat kita terikat, bukan cuma karena kita melakukan ritual-ritual yang ada memakai tumbal, kayak kamu pakai darah, pakai apa gitu. Tapi bahkan hanya kita ini dibuat mencintai dunia, gila-gila dengan nyari duit, materi dan sebagainya. Itu kita udah terjerat iblis juga, karena segala sesuatu yang duniawi ini urusannya iblis juga gitu. Susah, saya bilang hidup di dunia ini susah sebetulnya. Ya, makanya kalau di firman Tuhan dikatakan supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan murni, atau alias apa? Kedaginganmu matikan semua. Ikuti tuntunan Roh Tuhan aja. Ya, Roh Tuhan itu Roh Allah yang ada dalam kita. Roh Kudus. Jadi kedagingan yang bikin dosa. Ada amarah, kebencian dan sebagainya karena kedagingan kita. Keserakahan itu kedagingan kita. Makanya dikatakan persembahkan tubuhmu. Maksudnya bukan tubuh ini bukan kita disuruh menyalibkan diri juga, salibkan kedagingan kita. Ya. Jadi mulai sekarang ingat kalau mau marah, tenangin diri. Atur nafas, tenangin diri. Kadang aku yang mancing dia biar marah. Kenapa? Biar latihan gitu. Biar sabar. Tapi warna mukamu udah lebih seger loh. Ya. Tadi kayak maaf ya hitam terus kayak
layu gitu. Ini lebih segar. Berarti kayak badan-badan mungkin saudara saya, misalnya orang itu kan dipakai iblis. Bisa dikatakan demikian kalau dia tidak ke Tuhan. Setiap orang sebenarnya bukan cuma perdukunannya. Setiap orang yang hidupnya tidak di jalan Tuhan maka dia dipakai iblis untuk jadi godaan orang sekitarnya kah? Atau untuk dia menghancurkan dalam keluarganya dia dipakai iblis. Ya, bedanya hanya mungkin yang perdukunan ya dia udah belajar sesuatu lah. Caranya beda-beda aja, cara pakainya beda-beda. Itu bersyukurlah di antara semua keluargamu kamu diselamatkan Tuhan. Mungkin kamu the one and only, satu-satunya kan. Tapi memang dalam setiap keluarga kalau ada ikatan kuasa kegelapan yang belajar dan sebagainya, pasti ada satu yang setidaknya itu Tuhan selamatkan untuk ke Tuhan, untuk mutus gitu loh. Untuk mutus sampai generasi. Kalau enggak kan dibinasakan semua, hancur semua, habis. Tidak ada lagi lanjutan darahnya. Itu ada tuh di firman Tuhan. Makanya Tuhan selalu bilang, aku memusnahkan engkau, tapi ada keturunanmu yang akan aku sisakan. Karena Tuhan tuh sebenarnya tidak mau kita binasa. Tuhan maunya kita tuh Terus kalau mama itu maksudnya saya perlu ke sana gitu, saya gimana cara ngurangin yang mereka aja mau cerita? Oh nggak usah. Kalau kamu memang nggak benar-benar tahu, bukan kamu yang nyari, ya doa aja supaya Tuhan putuskan semua ikatan itu. Nggak bisa dipulangin. Pulangin yang kamu Apa cari yang aja. pulangin? Kasih ke mamamu, apa yang kasih gini-gini sama mama ya nggak bisa juga. Jadi kamu doa aja. Ya, ikatan semua itu hanya bisa Tuhan yang putusin. Ya, yang penting sekarang fokusnya kamu sungguh-sungguh jalan Tuhan, kenali Tuhan lebih dalam, kehendak Tuhan seperti apa, hidup sesuai kehendak Tuhan, dan yang pastinya ya kalau memang kamu bisa kembalikan yang kamu ingin ya kembalikan. Tapi saya rasa yang di tempat keluargamu tuh bakal jadi lebih besar kalau kamu kembalikan. Sementara ini dia ada yang penting kamu berproses dalam Tuhan. Karena kan bukan kamu masih makan harta. Kayak saya yang nyari aja sih. Ikut kayak kalau orang Bali itu kayak mendak-mendak ini loh di bidang ini kok. Kamu yang megang, yang mampu kamu. Ya, wah. Ya nggak apa-apa. Nanti itu kalau ada petunjuk lain akan kasih tahu. Iya sama-sama. Yang penting ingat pesan, jangan stop pertobatannya. Iya. Ya. Semangat. Udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada itu aja. Oke. Makasih banyak ya. Sama-sama. Tuhan berkati. Dan Yesus memberkati.